Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Yoga Pratama dari kelas D dengan NIM 2023301085. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ketidakpastian perhitungan pada kalibrasi. Namun di sini ada sesuatu yang beda nih teman-teman. Saya tidak akan menggunakan perhitungan manual, namun saya akan memasukkan semua rumus perhitungan dari ketidakpastian dalam rumus Excel. Saya sudah menyiapkan rumusnya, nanti saya akan menjelaskan juga bagaimana menuliskan rumus tersebut pada Excel. Ini sangat berguna teman-teman ketika kita bekerja di perusahaan ataupun lembaga kalibrasi. Kita tidak menggunakan ataupun tidak menghitung secara manual satu persatu. Jadi kita hanya perlu memasukkan nilai data, terus jumlah data yang akan kita ukur, dan hal-hal lainnya. Oke, langsung saja kita menuju ke Microsoft Excel. Oke, kita sudah berada di depan laptop. Oh ya, maaf ya teman-teman, kita sudah berada di depan laptop. Mari kita buka rumus Excelnya. Nah, di sini semua nilai ataupun nanti hasil yang akan keluar itu saling terintegrasi, kecuali beberapa. Contohnya koefisien sensitivitas ini adalah 1 karena semua nilai yang akan kita masukkan nanti adalah besarannya sama. Yang kedua, resolusi DOT itu adalah setengah kali 1 dibagi akar 3. Akar 3 ini adalah jumlah data. Mari kita ubah di sini, nanti jumlah data ada di sini. Seperti itu dulu. Terus derajat kebebasan tipe B. Nah, ini kita ambil 50 karena udah pasti 50. Lalu kita sudah siapkan setting standar data pengukuran. Nah, kita masukkan ke dalam Excel. Yang pertama, jumlah data yang akan kita masukkan adalah 3. Lalu data yang akan kita masukkan berapa saja? Di sini terbaca 28,7. Lalu 48,7 teman-teman, 49,3, lalu ada 48,8. Sudah kita masukkan. Setting standar juga kita masukkan adalah 50 teman-teman. VSTD ini adalah NIM saya sendiri, yaitu 0,085 teman-teman. Lalu kita sudah dapat hasilnya dari semua nilai yang kita butuhkan. Sebelum kita menuju penjelasan penulisan rumus dalam Excelnya, kita tuliskan dulu hasilnya pada lembar berikut. Kita mendapatkan rata-rata, yaitu 48,93. Lalu koreksi 1,07, koreksi relatif 0,021, lalu standar deviasi 0,321, lalu standar deviasi baku 0,186, derajat kebebasan adalah 2, standar koefisien sensitivitas 1, ketidakpastian alat ukur yaitu 0,0425, resolusi DUT 0,288, derajat kebebasan tipe B 50,
derajat kebebasan efektif adalah 19,53. Nah, ini perlu dikonversikan ke dalam tabel T-student. Nah, kita sudah ada tabelnya di sini. 19,53 berarti kita masuk dalam 20. Dalam 95% kita mendapatkan sekitar 2,090. Nah, nilai ini kita masukkan ke tabel lagi teman-teman, ke tabel konversi 2,09. Nah, kita sudah mendapatkan ketidakpastian bentangan 0,722. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kita memasukkan rumus ini ke dalam Excel. Ambil salah satu contoh. Untuk yang pertama adalah rata-rata kita bisa mengambil average. Kita bisa menggunakan rumus average. Rumus ini kita ambil data dari sel ini teman-teman, C2 sampai C7, E2 maksud saya. Lalu koreksi adalah setting standar dikurangi dari setting standar. Ini koreksi, saya ulangi, koreksi adalah setting standar dikurangi dari rata-rata. Dapat dipahami? Mari kita lanjut. Koreksi relatif adalah setting standar, koreksi dibagi setting standar lalu dikalikan 100%, seperti itu, maka ketemu ini. Lalu standar deviasi, kita bisa menggunakan rumus standar deviasi. Kita ambil data dari mana yang akan kita masukkan ke dalam standar deviasi tersebut, maka keluar hasil ini. Lalu standar deviasi baku UA adalah jumlah data dibagi UA adalah standar deviasi dibagi akar dari jumlah data. Standar deviasi tersebut ini dari B5 dibagi SQRT atau akar dari jumlah data. Kita lanjut. Untuk derajat kebebasan adalah jumlah data dikurangi 1, jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Koefisien sensitivitas karena besarannya sama maka 1. Lalu ketidakpastian dari alat ukur ini adalah VSTD tadi. Dari sini teman-teman, dari sel ini dibagi 2. Lalu resolusi dari DOT atau OB2 adalah setengah kali 1 per akar jumlah data, akar N. Jumlah data adalah 3, maka kita dapat 0,2887. Derajat kebebasan dari tipe B itu adalah 50. Lalu ketidakpastian gabungan, ini agak panjang teman-teman. Nah, di sini ini adalah akar dari ini. Untuk di situ kita agak bingung ya karena banyak data. Akar dari CA atau koefisien dikalikan VA, akar pangkat 2, lalu CA kali VB 1 dan CA kali VB 2. Ada di sini teman-teman. Ya, kita dapatkan nilai ini. VB nya ada ini, VA nya ada di sini. Maaf, kurang fokus. VA ada di sini, VB ada di sini. Lalu derajat kebebasan efektif adalah ini teman-teman. Rumusnya
rumusnya ada di sini. Rumusnya ada di sini ya nanti. Lalu setelah kita dapatkan nilai ini, kita konversikan seperti tadi dan kita mendapatkan ketidakpastian bentangan. Nah, cara ini cukup efektif teman-teman, dikarenakan cara ini kita tidak kehilangan angka di belakang koma ataupun minim dari kesalahan penulisan. Misal kita terdapat kesalahan penulisan pada rumus ini, mengambil data dari sini, ini teman-teman kita ambil dari beberapa data ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data. Jika kita terdapat kesalahan dalam pengambilan, maka bisa fatal dalam perhitungan seperti itu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya terkait perhitungan yang cukup simpel jika kita bisa memasukkannya dalam sebuah Excel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.